Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-munazzahu alal jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul lazi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan, al-qa'ili fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib mewakili khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kita kirimkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Puasa pada hakikatnya adalah meninggalkan syahwat nafsu yang hukum asalnya mubah di luar puasa. Syahwat nafsu tersebut diharamkan untuk sementara waktu, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dan setelah itu dihalalkan kembali. Oleh karenanya, puasa seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dalam segala hal keadaan, bukan hanya saat berpuasa. Ibadah puasa adalah salah satu manifestasi ketundukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwat-syahwat nafsunya di siang hari untuk mendekatkan diri kepada Allah dan karena taat kepadanya. Kemudian berbuka dan kembali memenuhi syahwat nafsunya saat malam tiba, juga untuk mendekatkan diri kepada Allah dan karena taat kepadanya. Ia tidak meninggalkan syahwat nafsunya kecuali dengan perintah Tuhannya, dan tidak kembali memenuhi syahwat nafsunya kecuali dengan perintah Tuhannya. Jadi dalam dua keadaan tersebut, seseorang hamba mentaati perintah Tuhannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, sungguh disayangkan ketika seorang berpuasa dari syahwat nafsunya yang diharamkan sementara waktu saat berpuasa, namun ia tidak menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah dalam segala keadaan, baik saat berpuasa maupun di luar puasa. Demikian pula orang yang berpuasa dan menjauhi syahwat nafsunya yang diharamkan sementara waktu saat berpuasa, namun ia berbuka dengan makanan atau minuman yang haram atau melakukan perkara yang haram lainnya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu lebih ringan daripada sabar menghadapi siksanya. Karenanya, hendaklah kita jaga perut kita dari memakan makanan atau minuman yang haram waktu berbuka.
Hendaklah kita jaga mata kita dari melihat yang haram. Kita jauhi perkataan kotor yang diharamkan seperti berbohong, ghibah, membicarakan aib seseorang muslim yang memang benar ada padanya tanpa ada sebab yang diperbolehkan oleh syar'i di belakangnya. Hendaklah kita jaga pendengaran kita dari mendengar omongan yang haram didengar. Juga kita cegah anggota-anggota badan kita yang lain, seperti tangan dan kaki, dari perbuatan-perbuatan maksiat, dosa, dan perbuatan yang makruh. Demikian pula hendaknya kita menahan diri dari perbuatan keji, pertengkaran, percekcokan, dan perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innama sawmu junnatun. Wa iza kana ahadukum sha'iman wala yarfus wala yajhal. Wa inimru'un qatalahu aw satamahu falyaqul inni sha'imun. Inni sha'imun. Rawahu Syakhani. Sesungguhnya puasa adalah perisai. Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan janganlah bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggunya atau mencacinya, maka hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berbicara tentang dua orang perempuan yang saat berbuka puasa membicarakan keburukan orang lain. Baginda Rasul bersabda, Inna hataini somata amma ahallallahu lahuma wa attarata ala ma harramallahu alaihima jalasat ihdahuma ilal ukhra Waja'alata ya'kulani lahuman nas. Rawahu Ahmad. Sesungguhnya kedua orang perempuan ini menahan diri dari apa yang dihalalkan Allah bagi keduanya dan berbuka dengan apa yang diharamkan bagi keduanya. Salah satu dari keduanya duduk menemani temannya dan keduanya memakan daging-daging manusia. Berbuat ghibah. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Laisa siyamu minat ta'ami was-sarabi, innama siyamu minal lagwi war-rafas. Rawahul Hakim wal Baihaqi wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Puasa yang sempurna tidak hanya menahan diri dari makan dan minuman, melainkan menahan diri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan atau dimakruhkan. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sebagian ulama seperti Imam Al-Ghazali membagi tingkatan orang-orang yang berpuasa itu menjadi 3. Beliau berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, I'lam anna sawma salasu darajatin, sawmul umumi, wa sawmul khusus, wa sawmu khususil khusus. Ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Puasa orang-orang umum, puasa orang-orang khusus, dan puasa orang-orang yang terkhusus. Pertama, puasa orang-orang umum adalah mencegah perut dan kemaluan dari memenuhi syahwatnya. Kedua, puasa orang-orang khusus, dan ini adalah puasa orang-orang yang soleh, adalah mencegah mata, telinga, lidah, tangan, kaki, dan semua anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa. Ketiga, sedangkan puasa yang orang-orang yang terkhusus adalah puasanya hati dari tekad-tekad yang buruk dan pikiran-pikiran duniawi dan mencegahnya dari segala hal selain Allah secara total. Hadirin rahimakumullah.
Berdasarkan kualitas puasa dan tingkatan orang-orang yang berpuasa inilah, sebagian ulama berkata, ahwanu siyami tarkus sarabi wa ta'ami. Puasa yang paling ringan adalah meninggalkan minuman dan makanan. Sahabat Jabir bin Abdullah berkata, iza sumta wal yasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kazibi wal muharimi wada' azal jari wal yakun alaika waqarun wa sakinatun yauma saumika wala taj'al sauma saumika wa yauma fitrika sawaan. Jika engkau berpuasa, maka hendaklah telinga, mata dan lidahmu berpuasa dari berbohong dan perkara-perkara yang diharamkan. Jangan sampai engkau menyakiti tetangga. Hendaklah engkau dihiasi dengan kewibawaan, kehikmatan, dan ketenangan di hari puasamu. Dan jangan engkau jadikan hari puasa dan tidak berpuasa sama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah khutbah yang singkat pada siang hari yang penuh barokah ini. Semoga Allah menganugerahkan taufiknya kepada kita sehingga puasa kita termasuk dalam bagian puasa orang-orang yang khusus dan bahkan termasuk puasa orang-orang yang paling khusus. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.